Ya, kita lanjut lagi ya untuk belajar algoritma ini. Masih juga ada yang salah untuk menuliskan atau membuat algoritma yang sudah dipelajari, dan sepertinya tidak memperhatikan semua video yang pernah dibuat. Kita harus mempelajari algoritma itu memang dengan serius, tidak bisa dengan bermain-main belajar algoritma ini. Oleh karenanya, coba kita perhatikan, ada beberapa hal yang dibuat algoritma tersebut masih tidak sesuai dengan ketentuan. Maka diperhatikan, sudah pernah dijelaskan bagaimana ketentuan untuk membuat nama-nama variabel. Ada aturannya yang jelas, sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, silakan dilihat lagi kembali di video kedua kalau tidak salah. Maka lihat di sini ya, bahwa kalau kita membuat algoritma tersebut, perhatikan variabel yang digunakan, cara membuatnya. Nah, ini masih juga menggunakan variabel, menggunakan x, y, z. Itu untuk matematika boleh. Tetapi kalau program itu atau algoritma tersebut berkaitan dengan bukan matematika, maka penggunaan x, y, z tidak boleh dilakukan walaupun ada dibuat keterangan. Kalau demikian kita buat, itu namanya kita mengerjakan dengan asal-asalan saja. Bahwa kan ada aturan mengenai pembuatan variabel, yaitu membuat variabel itu harus identik dengan fakta sebenarnya. Nah, identik dengan fakta sebenarnya itu kan bukan harus x, y, z. Itu kalau misalnya matematika boleh. Itu pun kita melihat karena begitu panjang pengertian x, y, z itu, maka disingkat menjadi x, y, z. Tapi kalau tidak kan bisa dibuat dengan kata yang lain. Nah, coba kita beri jawaban dulu lah dengan tugas sebelumnya yang berkaitan dengan menghitung gaji harian buruh ya. Nah, soalnya kan seperti ini ya soalnya. Ini punya teman kamu nih, coba. Ini ada yang membuat seperti ini. Ini juga masih ada yang kurang lah gitu. Cara membuatnya ada yang kurang. Jadi ini perlu diperbaiki. Bukan seperti ini ya membuat algoritma itu. Tidak konsisten. Seperti inilah misalnya start, tapi kamu buat ini end. Start itu temennya stop. Kalau begin kawannya end. Sama-sama artinya gitu. Tapi jangan dicampur satu start satu end. Itu tidak tepat untuk membuatnya. Maka kalau kita mulai dengan start, maka akhirnya itu stop. Kalau kita mulai dari begin, maka akhirnya itu end. Nah, itu perlu diperhatikan. Artinya memang sama, tetapi tidak konsisten dalam penulisan. Kemudian lagi coba lihat di sini. Mendefinisikan variabel pakai titik koma itu tidak benar. Harusnya titik 2. Kemudian ini rumus gaji titik 2 sama dengan, tidak benar. Di dalam algoritma tidak ada titik sama dengan. Itu kalau di program iya. Maka ini tidak benar juga. Kemudian ada kata write. Kenapa di write di dalam algoritma tidak menggunakan apa tujuannya write? Itu kan berarti hasil gitu. Ini ada lagi print. Ya. Jadi ada dua perintah yang sama maksudnya, tapi beda. Maka kita pilih. Kalau kita menggunakan write, maka di sini bukan input, yaitu read. Jadi pasangannya sudah jelas gitu. Kalau kita menggunakan input, pasangannya ya print. Ini jadi dua perintah, ada write, ada print, double print. Kemudian ini coba kita melihat di sini z, y, z. Nah, gimana maksudnya z, y, z? Nah, itu juga tidak tepat. Sementara kamu sudah buat z sama dengan 10.000. Seharusnya kan didefinisikan dulu, baru kita dia isi datanya. Itu juga kita tepat. Memang boleh membuat variabel seperti ini, boleh x, y, z ini boleh. Tetapi ini kan tidak identik dengan fakta sebenarnya. Kecuali ini matematika misalnya, menghitung rumus tertentu yang berkaitan dengan koordinat x, y, z, koordinat biasanya gitu. Atau berkaitan dengan
matematika 2x tambah 1 y, nah, itu berarti boleh karena itu merupakan variabel matematika. Tetapi kalau ini menghitung gaji harian buruh, apa hubungannya variabel x y z? Nah, gitu juga. Tidak ada fakta, tidak mengikuti fakta sebenarnya. Sementara variabel yang diperlukan di sini adalah jam kerja, nama karyawan atau nama pegawai, lalu gaji per jam, kan begitu. Nah, kan itu kan kalau kamu buat x y z kan tidak sesuai dengan fakta yang identik dengan fakta sebenarnya. Bukan salah, tapi kurang tepat. Nah, ini perlu diperbaiki kita membuat sebuah algoritma. Jangan kita asal-asalan. Kita ini kan belajar komputer itu tidak bisa sambil ketawa ke TV, nggak bisa. Komputer itu mesin nggak bisa ketawa nih, nggak bisa tersenyum, dia nggak bisa. Ya taunya serius saja komputer itu. Nah, jadi itu perlu dipahami untuk mempelajari ini. Karena salah sedikit saja ini udah salah ini. Kamu algoritma ini udah salah. Kalau dibuatlah programnya seperti yang kamu buat ini, ya pasti ngaco programnya, pasti error, dia nggak jalan. Itu makanya orang belum tentu bisa buat program tanpa memahami algoritma. Itu aneh. Masa ada orang bisa buat program tapi nggak ngerti algoritma? Itu sepertinya tidak masuk akal. Sejago-jagonya orang membuat program itu pasti harus tahu di algoritma. Tidak mungkin, karena dasarnya itu algoritma ini. Karena kalau algoritma sudah tidak tepat atau tidak benar, bagaimana mungkin program bisa dijalankan atau dibuat? Nah, itu nggak masuk akal. Oleh karenanya ini kita perlu keseriusan untuk mempelajari algoritma ini. Bukan seperti main game. Kalau main game aja pun serius mata kita melihatnya. Kalau gamenya salah bermain, ya pasti kalah juga. Nah, begitu juga keseriusan itu di dalam kita membuat algoritma ini. Main game aja kamu bisa serius. Kenapa membuat algoritma tidak bisa serius? Ya, ini sangat penting untuk bisa dilakukan untuk itu. Ya, oleh karenanya kalau kita membuat algoritma itu harus melihat, mata kita harus jeli, otak kita juga berjalan untuk melihatnya. Nah, sehingga kita berkoordinasi dengan diri sendiri untuk mempelajari ini. Ini memang algoritma bukan pekerjaan yang mudah, dan semoga tidak mudah-mudahan gitu, nggak bisa. Algoritma itu tidak bisa mudah-mudahan jalan gitu, nggak bisa. Sama komputer nggak bisa mudah-mudahan. Dia hanya dua nilai, true and false, benar atau salah. Selebihnya tidak ada. Ya, jadi algoritma yang dibuatkan ini oleh teman kamu ini juga masih kurang tepat. Ya. Coba kita mempelajarinya dengan baik lagi. Karena kita harus berpikir tadi itu, berpikir logis, sistematis, dan juga realistis. Ya kan? Semuanya sudah seperti itu. Karena kalau kamu belajar akuntansi saja, tentu punya urutan-urutannya, ya kan? Sama. Untuk membuat laporan keuangan itu kan ada juga algoritmanya. Ada urutan-urutan yang harus dilakukan. Mulai dari mana? Ada transaksi, ada jurnal, dan seterusnya. Itu ada urutan yang sudah dibakukan. Nah, urutan-urutan itu kan tidak bisa dilompati gitu ya. Nggak boleh. Nah, itulah standarisasi namanya. Nah, tetapi urutan-urutannya kan sudah dijelaskan. Ada namanya definisi variabel, kemudian input, lalu proses, dan ada output. Nah, itu urutan itu tidak bisa diacak. Nah, itulah yang disebut dengan sistematis tadi. Ya, jadi ini masih kurang tepat. Nah, jawabannya seperti apa? Coba kita lihat jawabannya. Kalau kita disuruh membuat algoritma menghitung gaji buruh, gaji harian buruh, maka kita terpikirkan sudah dijelaskan ada nama karyawannya, kemudian jumlah jam kerja, gaji per jam, dan juga menghitung gaji harian tersebut. Nah, maka kita buat sini start. Kemudian variabel yang digunakan adalah nama pegawai atau nama karyawan. Kita bisa buat NMPG. Ya. Kemudian NMPG ini kan adalah string atau teks, maka kita buat sini string. Kemudian ada jumlah jam kerja, JLH, atau jam kerja, jam
kerja. Ini kita buat jam kerja, kemudian gaji per jam, nanti gaji jam, dia itu bilangan real. Nah, seperti ini. Kemudian kita menetapkan jumlah gajinya atau gaji per jamnya. Gaji per jam itu kemarin dibuat 10.000. Maka buat sini gaji. Satu lagi ada di sini ya, variabelnya lupa. Kita tambah lagi gaji atau total gaji. Nah, gaji underscore jam sama dengan 10.000. Jangan pakai titik, 10 titik, nggak boleh. Di dalam komputer tidak boleh seperti itu. Di dalam algoritma tidak boleh. Atau apalagi pakai RP lagi, RP 10.000 itu salah. Dia tetap angka 10.000 seperti ini. Kemudian total gaji, total input ya, input dulu. Input yang diinput itu adalah nama, berarti MMPG, jam underscore kerja. Ini yang diinput. Kemudian kita buat rumusnya, yaitu total underscore gaji sama dengan jam underscore kerja dikali gaji per jam, gaji underscore jam. Tampilkan di layar print total underscore gaji, maka ini stop. Nah, inilah cara untuk membuatnya. Kan sederhana saja untuk membuatnya, tapi perhatikan semua variabel yang digunakan di sini. Cara menulisnya, ya, kemudian cara mendefinisikannya, perhatikan juga inputnya, perhatikan juga prosesnya, dan perhatikan juga outputnya. Dan ingat di sini, kalau kita menggunakan nama, maka variabel itu string. String itu teks atau huruf atau abjad. Jangan disamakan, ya, tidak mungkin sama. Nah, inilah contoh cara mengerjakan algoritma yang sederhana, ya. Saya kira coba diperhatikan dengan baik ini cara membuatnya. Kemudian masalah flowchartnya, banyak di antara kalian juga membuat flowchart juga asal-asalan. Ada garisnya miring-miring, gambarnya terlalu besar, tidak ada kerapian. Ya, jadi dirapikan gitu, bukan asal-asalan membuat flowchartnya. Jadi untuk membuat flowchart itu dari Microsoft Word, karena dia berupa objek, maka lembar kerja itu di enter dulu semua ke bawah, supaya memudahkan kita membuat gambar. Karena kelemahan Word kan begitu, karena memang Word itu untuk pengolah kata saja, untuk menggambar dia agak sulit ya. Terkadang dia tidak tepat, lari-lari ya, kecuali gambar-gambar sederhana ya, itu boleh, objek-objek sederhana bisa dibuat. Tetapi setelahnya itu, kalau misalnya kita buat flowchart yang panjang, Word itu tidak akan mampu ya serapi yang kita inginkan, pasti lari-lari dia. Gara-gara di enter, objeknya bisa putus dia gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan kalau kita membuat flowchart. Maka untuk mengantisipasi atau membuat itu pakai Visio. Microsoft Visio ada. Tetapi ada teman kamu membuat juga Microsoft Visio salah-salah juga gitu. Tidak ada kerapian juga. Jadi itu perlu, bukan asal buat tugas dikirim, yang penting ngerjakan. Kalau itu anak SD juga tahu cara membuatnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan membuat flowchart menggunakan Word, supaya jangan mencong-mencong garisnya gitu. Garisnya pun yang lurus jadi miring ke kiri, miring ke kanan. Sementara belajar Word itu kan sudah dipelajari sejak SMP, setahu saya. SMP sudah dipelajari, di SMA apalagi ya. Kadang SD pun sudah juga kayaknya sebagian ya. Nah, coba kita lihat di sini di Word ya. Di Word itu di lembar kerja ini
di Word itu di enter dulu ya. Jadi kalau jangan langsung gambar, karena untuk menggerakkan kursor ini ke bawah ini kan harus di enter dulu lembar kerja ini untuk membuat flowchart, supaya lebih memudahkan kita menggerakkan kursornya. Karena kalau tidak di enter, nanti ketika kamu gambar, kamu enter dia, gambar itu bisa turun objeknya ya. Jadi di enter dulu dalam satu lembar ini ya, lembar kosong ini di enter sampai ke lembar kedua. Maka yang lembar kosong ini bisa kita gerakkan kursornya menggunakan panah ke atas, panah ke bawah. Nah selanjutnya setelah itu baru kita buat flowchartnya kalau menggunakan Microsoft Word. Nah kita klik ini menu insert, kemudian di sini ada namanya shapes. Nah shapes ini ada di bawahnya kan flowchart. Simbol-simbol juga kan sudah pernah udah diajarkan di videonya. Ini juga masih ada yang salah juga untuk membuat simbol start. Simbol start itu seperti ini ya, Terminator namanya. Nah ini seperti ini, bukan yang kotak tapi ujungnya apa namanya, angelnya itu melekuk, bukan itu, salah. Dia seperti ini nih ya, bukan itu ya. Sudutnya kan ada juga kotak tapi sudutnya yang tidak lancip gitu, itu salah, bukan itu. Nah yang benar itu yang ini ya. Dan warna-warnanya juga harus dibuang saja, nggak perlu warna-warna di dalam flowchart ini. Ini kan kalau di Word tuh kalau kita cari shape-nya jadi warnanya ada backgroundnya warna biru, ini dihilangkan gitu. Jangan menggunakan ini ya. Flowchart itu warnanya hitam putih saja, maksudnya garisnya hitam, tulisannya hitam, backgroundnya putih gitu. Nggak perlu ada lagi warna-warni atau shadownya lagi. Wah itu bukan seperti itu, bukan itu yang diinginkan ya. Jadi flowchart itu sederhana tapi mengandung arti yang baik gitu untuk kita membuat flowchart. Nggak perlu pakai shadow bayangan, nggak perlu warnanya diperindah, nggak perlu tuh, nggak perlu seperti itu ya. Jadi ini diganti shape-nya, ini warna backgroundnya ya. Kalau background itu kan shape fill, nah shape fill-nya kan ini diganti jadi no fill. Garisnya misalnya shape outline di warna hitam ya, bisa kan. Kemudian hurufnya juga diganti jadi warna hitam, jangan warna putih. Nah ini hurufnya ya. Lalu kita klik kanan ini shape-nya, lalu kita pilih add text. Nah kita ke sini start, jadi tulisannya warna hitam. Nah hurufnya boleh diganti dengan huruf yang lain ya, seperti ini ya. Nah ini dia start. Kemudian kita buat untuk definisi variabel, insert shape, cari di sini preparation. Preparation itu seperti mana ya preparation? Coba lihat ada nggak? Nah, ini kan ada preparation, tulisannya ada. Jadi kalau kita geser mouse kita ke objeknya atau shape itu kan ada judulnya flowchart preparation. Nah ini preparation itu artinya kan persiapan variabel artinya. Jadi kan preparation ya. Jadi ini kita di sini kita buat juga sama, shape fill-nya kita buat no fill, outline-nya juga kita buat hitam ya kan. Kemudian kita buat klik kanan ini kita pilih add text, lalu hurufnya kita ganti jadi huruf hitam 12. Kalau mau diganti juga Times New Roman boleh. Kita buat sini var, dan var-nya juga huruf kecil, jangan huruf besar awalnya. Ini kan huruf besar awalnya, nggak boleh, huruf kecil aja semuanya biar seragam gitu. Memang seperti itu. Var, kemudian nmpg itu adalah buat tipenya. Ini ada kalian membuat variabel tapi nggak ada tipe variabelnya, harus dibuat. Var, apalagi sini. Tadi di sini ada nih ya. Yang kita bisa kopikan juga ke sini. Kita buat ya di sini paste spesial ya. Kita pilih paste spesial di sini. Lalu pilih unformat agar dia tidak mengikuti format asli dari huruf itu. Nah ini kalau kurang panjang dipanjangin, kurang besar dibesarkan seperti ini. Nah
Nih, sudah. Kemudian kita lihat di sini ada input, apa definisikan dulu ini. Gaji per jam ini sama, ini kita letakkan juga di dalam simbol tadi. Nah, di sini. Sini juga kita letakkan preparation, persiapan variabel, boleh. Ini kita bisa buat di copy di sini boleh, atau dibuat simbol lain gitu boleh. Simbolnya apa? Itu simbol proses, bisa kita buat ya, kita pisah boleh. Ini kita klik insert, kemudian save, lalu ada kotak seperti ini ya, proses. Nah, kan ini kita bisa buat. Jadi ini buat teksnya ini ya, kita tadi copy paste ya. Nah ini seperti ini ya. Kemudian inputnya kita buat, nah ini kita kecilkan lagi, nah, seperti ini juga boleh dikecilkan supaya mempermudah ya. Ini kemudian input sekarang, inputnya save input ini. Ini input, kemudian warnanya hitam, warnanya 12, jenisnya Times New Roman. Kemudian kita buat sini input, kita paste spesial. Kemudian apalagi toh, ini kita bisa kopikan yang ini sebenarnya. Nah, ini kita copy ini, kita letakkan di sini. Maka kita buat rumusnya. Nah, kemudian apa setelah ini? Output kan? Outputnya kan sama simbolnya, tinggal copy aja nih. Maka di sini kita buat print. Stop. Tinggal kita copy aja nih. Stop. Nah, gitu dia. Nah, maka tinggal kita membuat garis panahnya. Garis panahnya ini bawah. Kan nggak ada masanya. Ambulan. Oh iya. Oh iya ambulan. Nah, ini kita buat warna garisnya. Nah, ini kita buat seperti ini. Kalau dia tidak mau seperti ini lurus-lurus, ini kan gini kan kadang nggak mau nih. Nah, kita buat aja yang baru. Buat dari sini. Memang membuat flowchart ini dari Word sulit ya, makanya pakai Visio gitu ya, supaya lebih mudah membuatnya. Nah, ya kan? Kita buat aja langsung seperti ini. Halo, kok dimatikan? Nah, jadi ini tarik ini, Yus, ya. Kemudian, halo, kok abang matikan? jadi ini seperti Halo. ini. Kenapa abang matikan?
dimatikan. tarik ya. Abang yang mati-matikan pun. Lagi ngapain ya abang ini? Di kampus. Tarik seperti ini. Itu telepon sampai 200 kali. Kayak artis saja bang. Artis Nah, saja ini dia bisa. untuk membuat pelocatnya ya. Jadi seperti ini kira-kira contohnya. Iya. Jadi itu cara untuk membuatnya. Memang untuk membuat pelocat di Word agak rumit ya, dan agak sedikit ribet membuatnya ya. Maka cari aplikasi yang lain saja, yaitu Visio udah cukup lah, bisa untuk membuatnya ya. Diinstal aja di laptopnya masing-masing. Di Visio itu pasti sudah lebih memudahkan ya, karena ya tinggal main tarik aja ya, dan ada memiliki fasilitas untuk itu ya. Kalau Word agak sulit untuk membuat pelocatnya, walaupun bisa ya, ini pekerjaan yang sangat sulit ya, karena membuat kita menjadi perlu kesabaran tersendiri untuk membuatnya. Nah, itulah untuk membuat pseudocode tadi, dan juga untuk membuat pelocatnya. Dari semua contoh yang sudah dijelaskan ini, harapannya adalah bisa untuk diperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang ada di pseudocode yang sebelumnya maupun pelocak-pelocak yang sebelumnya. Baik, itu saja dulu untuk materi ini, supaya dipelajari lebih baik lagi dan semakin lebih memperbaiki dan juga membuat algoritma yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih.